Oke, silakan Pak Dhani. Oke, terima kasih Pak Bom atas waktunya. Karena teman-teman yang lainnya sudah rata ya kan, sudah menyampaikan prolognya ataupun atensinya. Sekarang ya waktunya saya juga menyampaikan prolog ataupun atensi selaku keyakinan ataupun di agama Islam. Ini perspektif Islam tapi. Oke, selamat malam semua teman-teman. Saya ucapkan malam Pak Dhani. Yang disampaikan. Oke, sampai kita hidup pada saat ini. Nah, itu aja dulu. Sampai kita hidup. Karena setiap kita hidup, nanti kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Sudah pasti. Dan setelah kematian nanti ada yang namanya kebangkitan. Kebangkitan di akhir. Yang akhir nanti di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Nah, dalam Islam yang namanya agama itu memiliki dua tempat untuk hari kebangkitan itu. Tempatnya yang pertama yang Tuhan sediakan yaitu surga, yang satunya lagi neraka. Itulah tempat kembalinya manusia yang hidup di muka bumi ini setelah mengalami kematian, kemudian dibangkitkan kembali ke alam akhirat. Oke. Dan tempat neraka dan surga ini merupakan sekali lagi korelasinya dengan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa nanti dalilnya tolong ditunjukkan nanti Pak Dhani. Dalilnya ya Pak Dhani ya. Iya, gampang nanti. Oke, jadi tempat kita kembali itu ataupun tempat dibangkitkan kita itu adalah berkorelasi dengan perbuatan kehidupan kita di dunia. Korelasinya apa? Kalau kita berbuat baik, maka itu datangnya sayang sama mami, temannya ya. Dari sayang sama mami. Yang paling sayang tuh sayang keluarga ya. Mohon maaf ada ini Pak Bom. Udah. Jadi kehidupan di dunia ini begitu juga ada yang plus dan minus. Ataupun ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Perbuatan baik itu otomatis sebagai umat Islam menyadari itu semuanya datangnya dari Tuhan. Karena perbuatan baik. Dan perbuatan buruk itu otomatis bersumberkan daripada ajaran iblis. Jadi dengan kata lain, ajaran baik itu datangnya dari Tuhan, ajaran buruk itu datangnya dari iblis. Sekarang tinggal kita memilih ajaran mana yang harus kita ikuti. Apakah ajaran baik dari Tuhan atau ajaran buruk dari iblis? Bagaimana ciri-cirinya ingin tahu? Kalau itu datangnya dari Tuhan ataupun perbuatan baik itu dari Tuhan, maka ciri-cirinya yang paling utama adalah kejujuran
dan amanah. Kejujuran dan amanah merupakan perbuatan baik. Tidak ada manusia di muka bumi ini akan mengatakan jujur dan amanah itu adalah perbuatan jelek, tidak mungkin. Karena itu datangnya dari Sang Pencipta alam semesta. Begitu juga sebaliknya. Ciri-ciri daripada perbuatan buruk yang bersumberkan daripada iblis, dari ajaran iblis, yaitu adalah dusta dan kelicikan. Dusta dan kelicikan ini merupakan ajaran dari iblis untuk mengelabui manusia. Sekali lagi, untuk mengelabui manusia agar manusia bisa terjerembab kepada perbuatan dosa. Perbuatan dosa inilah, perbuatan buruk inilah yang diajarkan oleh iblis mengarah kita kepada neraka. Dan begitu juga sebaliknya. Perbuatan jujur dan amanah itu merupakan datangnya dari Tuhan, maka tempat kembalinya adalah surga dari Tuhan yang Tuhan siapkan kepada manusia yang berbuat jujur dan amanah. Sementara yang berbuat dusta dan kelicikan tempatnya neraka. Itu yang Tuhan siapkan kepada manusia yang hidup di muka bumi ini. Itulah korelasinya antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Terima kasih. Oke. Mbak Uti, silakan Mbak Uti. Mbak Uti. Mbak Uti bilang dia nyimak aja Pak Bom. Oh. Nyimak dulu, dia nunggu. Halo, ya udah ada nih. Pak Made kemana Pak Made? Pak Made. Iya Pak Dani. Mbak, itunya apa sih Pak? Itunya apa judulnya dari tadi saya ini tapi belum ketemu judulnya. Judul kita malam ini kan saya udah di tengah-tengah. Apa judulnya? Apa nih? Kapan bertobat ya? Kesempatan bertobat, opportunity. The good opportunity to repent. Yes. Ya, apa ya? Saya hari ini hanya ingin menyimak ya, kepingin mendengarkan semua pendapat-pendapat dari teman-teman gitu mengenai pertobatan. Tapi kalau di kekristenan, pertobatan di kekristenan itu beda ya, beda jauh dengan pertobatan di tempat lain ya. Kalau pertobatan di tempat Kristen itu adalah semua berasal daripada Tuhan sendiri ya. Ketika ada orang datang kepada Tuhan, semua karena dipanggil, karena Tuhan yang berkarya dalam hidupnya, Tuhan membuat dia sadar ya, karena Roh Kudus bekerja. Pekerjaan Roh Kudus itu kan kita udah tahu ya, dia menyadarkan kita akan dosa, dia membuat kita datang kepada Yesus gitu kan. Nah, jadi pertobatan orang Kristen itu betul-betul bertobat. Kenapa? Karena ketika dia bertobat, dia dimampukan oleh Roh Kudus ya, ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau pertobatan dari tempat lain, mereka mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri ya. Mereka mau bertobat karena mereka takut ancaman, takut ini, takut itu. Tetapi kalau di dalam kekristenan, saya pikir pertobatan di kekristenan itu sungguh-sungguh semata-mata berasal dari Tuhan sendiri dan membuat orang itu sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh berubah gitu ya. Makanya di dalam kekristenan ada yang namanya lahir baru, betul-betul lahir baru. Jadi ya beda ya, karena kita mempunyai Tuhan yang mengasihi kita. Segala sesuatu itu berasal dari Dia. Ketika kita datang pada Dia, itu sebetulnya Dia yang menggerakkan hati kita. Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk mencari Dia. Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk tetap bergantung kepada Dia. Semua adalah karya kerja Roh Kudus. Untuk itulah Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Karena ketika orang percaya menerima Yesus, kita sudah menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang membuat kita tetap bergantung kepada Tuhan. Inilah enaknya gitu ya Pak ya, enaknya kita hidup di dalam Tuhan gitu. Karena kita punya
punya relasi ya, bukan karena kekuatan kita bertobat, bukan karena kekuatan kita melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi semua balik lagi dari Tuhan sendiri, dari Dia kepada Dia dan untuk Dia gitu loh. Ya, itulah pertobatan di dalam kekristenan. Jadi saya kadang nggak bisa mengerti kenapa orang dari luar kayak Pak Dhani mengatakan, ya orang Kristen kalau udah mengaku percaya enak aja bikin dosa ya, biar aja bikin dosa sebanyak-banyaknya kan tetap masuk surga katanya gitu kan. Nah, ini yang mereka tidak mengerti ya. Karena di dalam kekristenan ketika orang dia sudah terima Tuhan Yesus, ketika dia sudah bertobat, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka. Mereka bukannya memaksa diri untuk tidak melakukan dosa, memaksa diri, menahan diri, atau memenjarakan dirinya untuk tidak melakukan apa yang mereka suka. Sebetulnya dosa itu mereka suka, tapi mereka memaksa diri untuk tidak melakukan itu. Tidak seperti itu orang Kristen. Kalau orang Kristen ya Pak Dhani, orang Kristen itu ketika mereka menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hati mereka, ada Roh Kudus yang membuat mereka bisa mengontrol diri, bahkan Roh Kudus itu merubah hati mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga keinginan untuk berbuat dosa itu dirubah menjadi keinginan untuk memuliakan Tuhan gitu loh. Jadi bukan karena dia tidak berbuat dosa, bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena takut ancaman, takut azab gitu, tetapi orang-orang Kristen itu tidak lagi berbuat dosa karena keinginan hatinya itu yang sudah dirubah. Hatinya sudah menjadi baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan mereka ketika mereka berbuat dosa, mereka ada rasa nggak enak gitu loh. Mereka ada rasa berdosa, ada Roh Kudus yang terus menyadarkan mereka. Nah, inilah kita orang Kristen tuh beda banget dengan yang lain ya. Kita tidak bekerja sendiri dalam mencari hadirat Allah. Sekali lagi adalah karena Dia, kepada Dia, untuk Dia, dan selamanya kita akan kembali lagi kepada Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita, ya kita nggak punya daya apa-apa sebetulnya untuk datang kepadanya. Semua adalah karena kasih karunia-Nya. Gitu loh Pak Dhani. Ya, ya terima kasih teman-teman. Oke, karena Pak Bu Uti tadi menyangkut saya, gimana kalau saya tanggapi Pak Bombom? Saya belum menanggapin omongan Pak Dhani tadi. Oh, silakan. Boleh Pak Bobob? Boleh, silakan. Iya. Tadi Pak Dhani bilang perbuatan baik dari Tuhan, perbuatan buruk dari iblis. Pak Dhani apa lupa? Sebulan yang lalu Pak Dhani ngomong apa? Lupa dia. Pak Dhani, saya kan kasih ayat Yohanes 65 ayat 4 itu Pak Dhani. Oke, saya tadi sampaikan perbuatan baik itu ajaran Tuhan. Saya masih menanggapi komentar Anda. Perbuatan buruk itu ajaran Mohon iblis. jangan dipotong. Ajaran. Ya. Pak Dhani, sejak kapan mengawini anak kecil itu ajaran dari Tuhan? Hah? Paham nggak maksud saya? Lanjut yang lain. Tapi saya bersyukur sama Pak Dhani dengan Pak Ari. Sama Ari si pedagang. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena 3 hari yang lalu ada anak muda membuang handphonenya, dipecahin handphonenya. Begitu dengar nonton video saya. Ya. Yang apa? Mengenai Adam berdosa karena Allah yang buat dia berdosa. Langsung dibuang, dibanting tuh handphone. Besokannya dia datang lagi. Itu saya di inbox, dikasih tahu di messenger. Muslim. Jadi ceritanya itu teman saya itu di rumahnya dibuka wifi buat anaknya main Mobile Legends. 5 orang datang sama anaknya. Yang 3-nya Muslim, yang 2-nya Kristen. Main sama-sama. Bapaknya setel video kita Pak Bombom, sholat TBM 2 yang waktu kejadian itu. Begitu dengar cerita itu, langsung dibanting tuh HP. Tahu nggak? Saya dikasih tahu, diinfoin nama bapak itu. 2 orang dari anak itu besokannya kembali lagi ke rumah itu. Dia minta videonya, dia mau download, mau copy. Puji Tuhan atas kejujuran Pak Dhani dan Pak Ari, ya. Sudah 2.
Kalau 2 itu buka, kasih lihat orang tuanya. Saya nggak tahu tuh orang tuanya kalau masih waras mungkin ikut anaknya kayak gitu atau ke teman-temannya, kita nggak tahu berapa banyak itu menyebar. Ya, silakan Pak Bumbu. Orangnya bertobat ya Pak? Pak penggugat? Masih dalam proses Pak. Itu handphone bukan handphone murah lagi. Di atas 5 juta dibanting pecah Pak, kayak main kerupuk. Wih. Handphone gaming yang kelas mahal Pak. Ya. Gara-gara dengar suaranya Pak Dani. Gara-gara kisah itu Pak, yang Adam berbuat dosa karena Allah menakdirkan dia untuk berbuat dosa. Yang itu kan ada di video saya juga tuh, saya potong di situ bagian situ. Banyak Pak ayat-ayat kayak gitu di Al-Quran, banyak. Bukan dari hadis Bu, itu dari hadis. Iya dari Quran banyak. Iya, memperkuat Al-Qurannya. Saya boleh sedikit Pak Bum. Boleh. Nah, selamat malam. Jadi saya mau cerita sedikit lah Pak. Pada waktu KKN dulu Pak. Jadi masa-masa kita kan dulu ada KKN, kuliah kerja nyata. Ya. Saya tahun 89 apa 90 ya? Lupa saya Pak. Udah tua Pak saya ini. jangan tanya tahunnya lah Pak, ketahuan umur saya nanti. Sama dong kita Pak. Saya segitu sama saya. Kita sama. Ketemu kan sama Putih kan. Iya. Ketemu nenek. Saya lebih tua dari Pak Cino berarti. Ketemu Oma sama Opa ini kalau udah begini. Jadi waktu itu saya KKN ditempatkan di lokasi yang terpencil, Pak. Untuk mencapai lokasi KKN itu, saya harus naik pesawat. Dalam satu provinsi ini, naik pesawat, kemudian naik mobil, diakhiri dengan naik speedboat. Nah, jadi pada saat KKN, ya biasalah, kita kan dianggap orang-orang pintar nih, kan begitu. Jadi ternyata ada seorang bapak-bapak, kakek-kakek lah ini ya, yang sudah sekarat kurang lebih seminggu, Pak. Mati enggak, hidup juga kagak, napasnya satu-satu, Pak. Datanglah saya ke tempat itu, ke rumah itu kan, saya lihat. Kasian banget, Pak. Napasnya satu-satu. Jadi ternyata ini orang sebetulnya yang dituakan dalam agama dia. Jadi agamanya Pak Dani lah ya. Sorry, saya harus sebutkan memang dia beragama Muslim. Ini sudah seminggu, mati enggak, hidup juga enggak. Jadi saya tanya, Bapak ini sebenarnya kenapa seperti ini? Apakah ada pegangannya atau apa gitu kan? Mereka bilang kita nggak tahu. Bapak ini sebenarnya baik waktu hidupnya. Dan dia suka membantu orang-orang juga. Tapi kita juga nggak ngerti kenapa sampai seminggu begini nyawanya juga nggak hilang. Mau dibilang hidup juga kagak gitu kan. Akhirnya saya tanya kepada keluarganya, boleh nggak saya mendoakan dengan agama saya? Bapak agamanya apa? Saya Kristen. Oh silahkan Pak, berdoalah saya waktu itu. Di depan keluarga dan yang sakit ini. Yang saya doakan sebenarnya saya meminta kepada Tuhan saja, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu pada malam, betul malam ya, pada malam hari ini. Engkau lihat Tuhan, Bapak yang sudah tua ini. Sangat menderita Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu. Berikanlah yang terbaik kepadanya ya Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan salahnya. Biarlah dia mendapatkan yang terbaik pada saat ini saja. Setelah berdoa, kita keluar. Saya belum sampai 10 meter Pak dari rumah, meninggal Pak. Bukan saya membunuh orang ya, tapi itu memang kasihan banget.
meninggal, Pak. Akhirnya besoknya dikebumikan karena sudah malam. Dikebumikan tetap dengan cara Islam. Jadi sesuai dengan judul dan tema hari ini, kapan kalian mau bertobat, gitu ya? Apakah harus mendapatkan sengsara yang seperti itu dulu, baru akhirnya sadar gitu. Jadi selagi masih ada kesempatan, bukan buat yang lain ya, buat saudara-saudara kita yang Kristen lah ini, bertobatlah, ya, bertobat untuk tetap di dalam jalan Tuhan, ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya kalau teringat itu sedih juga memang. Lihat, jadi sampai sekarang pun walaupun itu sudah berapa tahun ya, 30 tahun lebih ya. 30 tahun lebih kejadian itu. Saya masih bisa membayangkan rumah itu rumah panggung dari kayu gitu ya. Bapak itu tergeletak di ruang tamu yang kecil itu, napasnya satu-satu, dan di sebelah dia itu ada keris kecil loh Pak. Saya juga bingung, ini keris untuk apa gitu. Saya suruh singkirkan memang waktu itu. Di daerah mana itu Pak? Gak usah saya sebutkan Pak, kalau saya sebutkan nanti tahu saya dari mana kan gitu. Tapi masih salah satu provinsi di Indonesia lah. Dan itu saya alami Pak. Jadi tanya susahnya orang mau mati aja susah gitu loh Pak. Ya. Pulaunya berbatasan dengan Malaysia itu. Nah, Pak Limbong tahu aja. Aditya, Pak Bom siapkah Anda disantet katanya? Ini saya beberapa hari ini Pak ada yang mencoba untuk menyantet saya. Kita yakin, jadi Aditya, kalau kita anak-anak Tuhan ini, di Alkitab kan disebutkan bahwa kami yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan mempan untuk disantet. Ya, kita bukan menantang ya. Santet. Kita bukan menantang. Tapi kita... Suruh ke Timothy santetnya itu. Suruh dari Sabang sampai Merauke itu. Sabang, Merauke semua suruh ke Timothy. Malam ini cepat, Aditya, cepatan. Malah itu santetnya. Kita ketawa aja Pak. Pak Timothy, santet. Tak mempan Pak. Kalau kita anak-anak Pak. Kalau kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Saya kalau Pak Timothy tadi bagaimana Pak dialognya dengan itu tadi Pak di channelnya Aditya? Ya, tonton di channel Aditya, udah security semua mereka habis sampai 5 orang tukar-tukaran security semua. Iya masa dia juga berpuasa mengampuni dosa katanya. Iya kan tadi sampai saya Syahrul, dia bilang. Iya sampai Syahrul bertekuk lutut Syahrul tuh. Oh Syahrul juga masuk. Masuk Bu. Juga sih Syahrul. Angkat tangan dia nerah dia. Waduh emang harus gituin. Luar biasa. Lanjut Pak Ciler. Maaf Pak Ciler, maaf. Lanjut Pak Ciler. Udah, saya udah. Silakan yang lain. Ya. Jadi kita Bom ini ada masuk Ibu Sofiatul Saya ini dikasih belum bicara. Ibu Sofiatul. biar Pak Limong dulu, Pak Limong dulu. Tua kasih dulu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bom. Tentang pertobatan tadi Pak siapa tadi itu ya, bagi saya agak beda sedikit. Jadi kalau kita di kekristenan itu kan Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa marilah yang berbeban berat, berlesuh. Jadi artinya kalau kita datang kepada Tuhan semuanya jadi enteng, jadi mudah, jadi gampang. Jika berserah pada Tuhan, sesungguhnya damai sejahtera itu ada pada hidup kita. Memang kalau betul-betul kita berada di dalam naungan Tuhan. Memang godaan ada, seperti Ibu Uti bilang, bukan kita yang bekerja. Kasih karunia Tuhanlah di dalam kuasa Roh Kudus. Andai kata kita berdosa, ya mungkin kita gelisah, tidak ada tenang. Orang yang tergoda misalnya di luar sana suami-suami, ya pasti hidupnya seperti apalah kalau sampai tergoda kan gitu. Mau mengasih nasihat ke anak gimana?
mau bicara ke teman gimana? Ya pasti disisihkan. Apa lo ngomong doang katanya kan? Udah diam aja, nggak usah dengar. Jadi nggak ada sukacita damai sejahtera. Belum lagi kalau udah punya 2 anak berantem cari warisan, kejar-kejaran, saling tipu menipu agar anaknya yang punya banyak dapat warisan. Jadi tentang pertobatan ini ya sangat, ya puji Tuhan kita pasti ada tergelincir lah. Saya pernah mengalami ya hampir sempat meninggalkan Tuhan, saya rasanya mati lah. Maaf, saya hampir nangis nih. Karena pengalaman pribadi hampir meninggalkan Tuhan karena mengalami kepahitan. Tapi memang saya rasakan tidak mengandalkan Tuhan itu hidup hampa betul. Hampa betul. Tapi puji Tuhan, untung saya tidak sampai menghujat Roh Kudus sehingga masih bisa kembali, masih bisa damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Jadi untuk teman-teman di luar chat, di live chat, jika kita ada dosa, mari bertobat. Tuhan menjanjikan menyediakan hidup yang penuh damai sejahtera, sukacita. Mari kita memuliakan Tuhan di segala sendi hidup kita. Di dunia kita hidup damai sejahtera, sorga menanti di dalam nama Yesus. Sekian dari saya Pak Bombom, teman-teman terima kasih. Terima kasih atas firman-Nya. Saya sangat terberkati selalu. Tidak lupa saya tidak ketinggalan lah nonton, mengikuti firman. Terima kasih. Pak Penatua. Ya, Mang. Terima kasih ya lah ya. Aduh.